Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan. Pagi hari ini kita kembali boleh bangun dengan tubuh yang sehat, dengan segala keberadaan kita, saudara-saudara. Sesuatu yang harus selalu kita syukuri kepada Tuhan. Mari sama-sama kita kembali merenungkan firman Tuhan di dalam kitab Injil Yohanes pasal yang keempat, percakapan antara Yesus dengan seorang perempuan Samaria di pinggir sumur Yakub. Ayat 19 berkata demikian. Kata perempuan itu kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah." Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran." Saudara-saudara, sesuatu yang sangat menarik dalam percakapan antara Yesus dengan perempuan ini dimulai dari hanya sekedar minta minum air biasa. Lalu Yesus menawarkan air kehidupan, air yang memuaskan dengan sempurna. Lalu kemudian percakapan mereka mengalir terus kepada satu topik yang luar biasa tentang penyembahan. Saudara-saudara, perempuan ini berkata, "Hei Nabi, nenek moyang kami berkata di gunung inilah tempat orang menyembah. Sedangkan orang Yahudi berkata di Yerusalemlah tempat orang menyembah." Kita tahu sejarahnya saudara-saudara, sejak bangsa Israel terpecah menjadi dua setelah Raja Salomo, yaitu pada zaman Rehabeam dan Yerobeam, saudara-saudara. Yerobeam memegang 10 suku Israel dan berkata bahwa mereka boleh menyembah di Samaria. Sedangkan Rehabeam, anak daripada Salomo, tetap berkata Yerusalem tempat penyembahan. Nah, saudara-saudara, berangkat dari situ kemudian terjadi perpecahan dalam penyembahan orang Israel. Perempuan ini berkata, nenek moyang kami berkata di gunung ini, Samaria adalah tempat penyembahan. Orang Yahudi berkata Yerusalem adalah tempat penyembahan. Lalu Yesus berkata, saatnya akan tiba dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Luar biasa. Saudara-saudara, inilah revolusi penyembahan. Inilah revolusi ibadah. Dan luar biasanya saudara-saudara, Yesus mengungkapkan revolusi penyembahan ini bukan kepada para ahli Taurat, bukan kepada para orang Farisi yang sangat faham, sangat mengerti dengan kitab suci. Bukan. Tetapi justru Yesus menyingkapkan rahasia revolusi penyembahan ini kepada seorang perempuan Samaria yang sangat tidak baik dalam kehidupan sehari-hari. Justru Yesus pertama kali mengungkapkan revolusi penyembahan ini kepada seorang perempuan Samaria. Itu pun di pinggir sumur Yakub. Luar biasa, saudara-saudara. Luar biasa. Yesus mengungkapkan satu kebenaran yang luar biasa, yang sangat fundamental, merubah tatanan-tatanan penyembahan pada zaman itu kepada seorang perempuan Samaria. Saudara, saat hari-hari ini kita diserang oleh pandemi COVID-19, tatanan penyembahan pun berubah. Tatanan ibadah kita pun yang selama ini kita susun, kita atur sedemikian rupa, luar biasa baik, berubah. Ada revolusi ibadah hari-hari ini. Suka atau tidak suka, kita harus ikuti. Harus ikuti. Dan ingat saudara-saudara, tidak ada satu peristiwa kecil ataupun besar, tidak ada satu perubahan kecil ataupun besar yang terjadi di bawah kolong langit ini tanpa dikendalikan oleh Sang Firman,
tanpa dikendalikan oleh Allah yang Maha Kuasa, Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada satu perubahan dalam segala bentuk apapun, perubahan yang sekecil atau sebesar apapun yang terjadi di seluruh alam semesta tanpa dikendalikan oleh Sang Firman, Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, itu sebabnya apakah kita mau mengalir dengan kehendak Tuhan atau tidak? Di sini Yesus berkata kepada perempuan Samaria itu, saatnya akan tiba dan sudah tiba sekarang. Sudah tiba sekarang bahwa orang akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Saudara, menyembah Allah adalah dalam roh kita. Menyembah Allah adalah dalam kebenaran. Bukan lagi dalam secara jasmania saja. Bukan, tetapi dalam roh. Artinya manusia batiniah kita, roh kita menyembah kepada Allah dalam kebenaran. Kebenaran itu ialah firman. Ketundukan kepada firman. Roh kita yang tunduk kepada firman Allah, itulah penyembahan yang sejati. Itulah penyembahan yang sejati. Kalau kita melihat saudara-saudara di dalam kitab Nabi Yesaya pasal 24 menjadi satu pelajaran bagi kita. Yesaya pasal 24 mengungkapkan demikian, saudara-saudara. Kalau kita melihat tentang ini, bagian ini dalam pasal 24, pasal 27 sampai 27, kitab Nabi Yesaya adalah nubuat tentang akhir zaman. Ayat 14 dikatakan demikian. Dengan suara nyaring mereka bersorak-sorai demi kemegahan Tuhan. Mereka memekik dari sebelah barat. Sebab itu permuliakanlah Tuhan di negeri-negeri timur. Nama Tuhan Allah Israel di tanah-tanah pesisir laut. Dari ujung bumi kami dengar nyanyian pujian. Hormat bagi yang maha adil. Tetapi aku berkata, kurus merana aku. Kurus merana aku. Celakalah aku, sebab para penggarong menggarong. Ya, terus menerus mereka melakukan penggarongannya. Saudara-saudara, kita melihat di sini sebuah kontradiksi dalam kehidupan manusia yang dilihat oleh Nabi Yesaya. Di satu sisi ada pujian, ada pengagungan yang luar biasa kepada Allah dari mulut orang-orang manusia pada yang dilihat oleh Nabi Yesaya. Tetapi kehidupan kelakuan mereka sama sekali bertolak belakang dengan kebenaran. Saudara-saudara, menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran artinya adalah roh kita tunduk kepada Allah, sikap kita pun tunduk kepada firman Allah. Saat ini kita sedang berada dalam revolusi ibadah, menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Tuhan memberkati kita. Amin. Haleluya.